Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Apakah hari ini kalian sudah membaca? Tentu saja sudah ya. Karena membaca itu penting. Kenapa? Karena dari membaca kita mendapatkan ilmu, menambah wawasan, menambah informasi yang belum pernah kita ketahui, dan juga meningkatkan daya kreativitas kita dan menambah kosakata kita dalam berbicara maupun dalam menulis. Hari ini Bapak akan menyampaikan mengenai cerpen atau cerita pendek. Mungkin ketika bangku SMP kalian sudah mempelajari cerpen, atau beberapa dari kalian pernah menulis cerpen. Cerpen adalah karangan fiktif yang menggambarkan suatu kehidupan seseorang atau kehidupan tokoh secara singkat. Cerpen memiliki ciri-ciri, diantaranya yang pertama, cerpen memiliki 10.000 kosakata. Cerpen biasanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Cerpen biasanya tidak terlalu banyak menggambarkan tokoh, jadi hanya beberapa tokoh yang digambarkan atau disajikan dalam cerita. Yang keempat, cerpen bersifat fiktif. Yang kelima, cerpen menggunakan bahasa yang sederhana agar memudahkan pembaca menerima informasi terkandung dalam cerita. Yang keenam, cerpen tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membacanya. Nah, cerpen juga memiliki unsur-unsur pembangun cerita, yaitu unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu persoalan cinta, kasih sayang, pendidikan, kekuasaan, dan yang lain-lainnya. Lalu ada unsur amanat. Amanat adalah pesan yang ingin diungkapkan oleh pengarang kepada pembaca. Lalu ada unsur tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita atau dalam suatu kejadian dalam cerita. Penokohan adalah karakter atau watak suatu tokoh. Nah, dalam cerpen memiliki 4 jenis tokoh. Ada beberapa jenis tokoh dalam cerpen. Pertama itu ada protagonis, antagonis, antagonis, dan figuran. Dan ada juga teknik yang digunakan untuk menggambarkan tokoh dalam cerpen. Yang pertama itu ada teknik analitik. Teknik ini biasanya karakter tokoh diceritakan langsung oleh pengarang. Lalu ada teknik dramatik. Teknik dramatik biasanya karakter tokoh dikemukakan melalui penggambaran tokoh lain, penggambaran fisik, penggambaran watak tokoh, penggambaran lingkungan terhadap tokoh, penggambaran tentang kebahasaan tokoh melalui dialog antar tokoh. Lalu berikutnya ada unsur alur. Alur merupakan pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Ada beberapa jenis alur. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan juga alur kilas balik atau flashback. Lalu ada unsur latar. Latar atau setting biasanya ini menggambarkan waktu, menggambarkan tempat kejadian dalam cerita, menggambarkan suasana kejadian atau suasana peristiwa yang sedang terjadi di dalam cerita. Lalu unsur berikutnya itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi untuk menciptakan suasana yang lebih mendalam dan juga mampu memperlihatkan hubungan interaksi antar sesama tokoh. Dan yang terakhir itu ada unsur point of view atau sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Nah, biasanya itu dalam cerpen terdapat 2 sudut pandang. Pertama, sudut pandang orang pertama dan juga orang ketiga. Orang pertama biasanya menggunakan kata aku, saya, dan sudut orang pandang ketiga biasanya menggunakan nama tokoh. Nah, namun dalam
cerpen juga memiliki struktur. Yang pertama itu ada struktur abstraksi. Struktur ini atau bagian ini adalah gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi. Nah, lalu kedua ada struktur orientasi. Orientasi ini menggambarkan atau bagian ini memperkenalkan latar tempat, memperkenalkan tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam cerita. Lalu bagian ketiga atau struktur ketiga itu ada komplikasi, merupakan bagian dimana mulai munculnya konflik atau permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Lalu ada struktur evaluasi. Nah, di struktur ini konflik atau masalah yang tadi telah muncul akan memuncak dan mulai mendapatkan jalan penyelesaiannya. Lalu ada struktur resolusi. Resolusi ini merupakan bagian yang bersifat penjelasan maupun akhir cerita atau penilaian akhir cerita. Yang terakhir itu ada koda. Koda adalah penutup atau akhir dari keseluruhan isi cerita. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok besar ya. Lalu Bapak akan membagikan teks cerpen yang untuk kalian dibaca. Nah, dari teks cerpen yang Bapak bagikan, kalian diberi waktu 10-15 menit untuk membacanya. Baik, karena kalian sudah membaca teks cerpen yang telah Bapak bagikan, sekarang Bapak ingin kalian membuat pertanyaan dari teks cerpen yang telah kalian baca dengan menggunakan rumus 5W1H. Baik anak-anak, catatannya disimpan ya. Lalu sekarang Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian membaca secara cermat cerpen yang sudah Ibu bagikan. Baik, sudah dibaca ya cerpennya. Sekarang Ibu ingin perwakilan kelompok maju ke depan untuk bermain sambil belajar. Pada pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan media papan permainan ular tangga. Pasti kalian sudah pada tahu ya permainan ini. Ibu akan menjelaskan sedikit cara bermainnya. Sebetulnya cara mainnya tidak jauh berbeda dengan papan permainan ular tangga pada umumnya. Tetapi kali ini kita akan bermain sambil belajar. Jadi di kotak-kotak ini, di balik kertasnya ada soal yang harus kalian jawab. Tetapi tidak boleh melihat catatan yang tadi sudah kalian buat ya, yang pertanyaan itu. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan giliran melempar dadu, lalu kalian jalankan ininya. Nah, misalnya kelompok 1 mendapatkan giliran melempar dadu dan mendapatkan angka dadu nomor 5. Nanti kalian jalankan ininya dan taruh di kotak nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada kotak. Di baliknya ada pertanyaan, apa amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nah, itu kalian jawab soalnya dengan cara menyebutkan jawaban dari soal tersebut. Teman-teman kelompoknya boleh ya membantu temannya yang di depan. Nah, permainan selesai jika salah satu di antara kalian sudah mencapai garis finish. Oh iya, di sini kan ada tangga dan ular. Nah, jika kalian mendapatkan tangga berarti naik, kalian akan mendapatkan poin tambahan sebesar 25. Kalau kalian dapat ular berarti turun, poin kalian akan dikurangi sebesar 10 poin. Ya, baiklah, setelah tadi kalian bermain ular tangga dan membaca teks cerpen, Bapak ingin perwakilan setiap kelompok maju untuk membacakan kembali isi dari teks
teks cerpen yang sudah kalian baca gitu. Ya, setelah kalian membaca teks cerpen di depan kelas tadi, Bapak ingin kalian mengecek kembali, melihat kembali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian jawab, karena nanti di akhir akan Bapak nilai. Ya, karena sekarang sudah di penghujung pematerian tentang teks cerpen, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang teks cerpen. Teks cerpen itu merupakan teks cerita pendek. Ya, teks cerita pendek di sini tuh mengisahkan sesuatu secara singkat dan jelas, dan sifatnya itu fiktif itu. Dan juga fokus utama cerita ini tuh hanya pada satu tokoh saja, tidak seperti novel atau cerita-cerita lainnya. Di dalam teks cerpen juga ada berbagai ciri-ciri. Di antaranya itu tidak lebih dari 10.000 kata, bersifat fiktif, bisa dibaca dengan sebentar, tidak lama, bisa dalam sekali baca begitu. Terus juga dia memiliki kata-kata yang mudah dipahami, tidak seperti novel. Ya. Selain itu, teks cerpen juga memiliki unsur-unsur di dalamnya. Unsur yang pertama itu ada tema. Yang dimaksud dengan tema itu adalah bagaimana strukturnya, fondasinya dari cerita itu seperti apa. Yang kedua itu ada penokohan. Penokohan ini tokoh-tokoh yang bermain di dalam cerita itu. Tokoh-tokoh ini biasanya ada protagonis. Protagonis ini tokoh utama yang sifatnya baik. Lalu ada antagonis. Antagonis ini tokoh utama yang sifatnya sombong, angkuh, seperti itu. Lalu ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini adalah tokoh orang seperti orang ketiga, tapi bukan orang ketiga dalam hubungan ya. Orang ketiga yang biasanya memiliki sifat bijaksana. Ada juga figuran yang biasanya hanya seliwat-seliwat saja begitu. Setelah penokohan ada juga alur. Alur yang dimaksud ini adalah hubungan sebab akibat dari cerita ini. Alur ini bisa alur maju, alur mundur, dan alur yang maju mundur atau flashback gitu. Selain alur ada juga gaya bahasa. Gaya bahasa yang dimaksudkan ini adalah bagaimana cerita bisa memperkuat teksnya, dialognya itu bisa memperkuat cerita gitu. Selain itu juga ada latar. Latar ini ada 3 latar waktu seperti siang, malam, dan sore. Lalu juga ada latar tempat seperti di mall, di desa, di sebuah hutan. Lalu juga ada latar budaya seperti bagaimana latar belakang para tokoh gitu. Selain itu juga ada struktur teks cerpen. Yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi ini adalah gambaran awal suatu peristiwa, suatu cerita gitu. Lalu setelah abstraksi itu masuk kepada orientasi. Orientasi ini adalah gambaran awal bagaimana tokoh, bagaimana gambaran awal ceritanya, gambaran awal latarnya begitu. Setelah tadi ada abstraksi, orientasi, lalu masuklah ke komplikasi. Apa yang dimaksud komplikasi? Komplikasi itu adalah munculnya suatu masalah gitu. Setelah itu masuk ke konflik ya. Komplikasi itu ada konflik yang sangat-sangat, yang maksud itu tuh ada konflik ya gitu ya. Setelah tadi komplikasi ada juga resolusi, ada juga evaluasi ya. Setelah komplikasi tadi itu, komplikasi itu mulai muncul masalah, lalu ada evaluasi. Evaluasi ini masalah mulai memuncak, si tokoh ini mulai menemui masalah yang memuncak. Lalu ada resolusi. Resolusi ini adalah masalah mulai menurun dan menemukan jalan keluarnya gitu. Lalu yang terakhir itu ada koda. Yang dimaksud dengan koda ini adalah penyimpulan atau penutupan dari akhir cerita gitu. Jadi struktur cerpen itu ada 6. Ada abstraksi, orientasi, komplikasi, lalu evaluasi, resolusi, dan yang terakhir itu koda.
sisi dan koda gitu ya. Baiklah, setelah mengulas sedikit tentang apa itu texture pen, Bapak harap kalian semua mengerti, dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas pematerian yang lain. Oleh karena itu, sehat-sehat selalu. Semoga kita paham dengan materi hari ini dan mendapatkan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum Bapak akhiri pertemuan, Bapak ingin memberikan kembali tugas untuk membaca texture pen, lalu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ini soal yang akan Bapak berikan nanti ya, dikumpulkan pertemuan berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.